Kisah Jembatan Anggrek di Desa Saibang. Di sebuah desa di Bali bernama Saibang, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Jembatan Anggrek. Jembatan itu melintasi sungai Ayu berair jernih, namun suasananya selalu terasa aneh, terlalu sunyi, bahkan burung pun jarang melintas di atasnya. Menurut warga tua di Saibang, jembatan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda, dan konon dibangun dengan tumbal manusia. Seorang gadis desa bernama Luh Ayu, yang terkenal karena kecantikannya dan kesukaannya menanam anggrek, menjadi korban. Ia diculik oleh mandor proyek dan dikorbankan secara diam-diam agar jembatan tidak runtuh karena fondasinya rapuh. Setelah kematiannya, bunga anggrek liar tumbuh subur di sepanjang jembatan, padahal tidak ada yang menanamnya. Sejak itu, setiap purnama kapat, purnama keempat dalam kalender Bali, beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, berjalan pelan di atas jembatan, membawa setangkai anggrek. Ia selalu menunduk dan menghilang ketika didekati. Konon, jika seseorang membiarkan bunga anggrek tumbuh liar di sekitar jembatan tanpa menaruh canang, sesajen, maka arwah Luh Ayu akan mengajak orang itu untuk menemaninya. Tahun lalu, seorang remaja dari kota bernama Made Jaya mengunjungi keluarganya di Saibang. Ia tidak percaya tahayul dan mengunggah video dirinya memetik anggrek dari jembatan dengan caption, "Hantu anggrek? Mana ada?" Malam harinya, suara gamelan halus terdengar dari arah jembatan. Beberapa warga melihat sesosok putih berjalan di halaman rumah Made. Keesokan paginya, Made ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan. Tubuhnya lemas, wajahnya membiru, namun tangan kirinya menggenggam kuat bunga anggrek yang sama dengan yang ia petik. Penduduk pun melakukan upacara pengelukatan besar-besaran. Mereka menaruh canang, dupa, dan menanam kembali anggrek yang tumbang. Sejak itu, tidak ada yang berani lewat jembatan itu saat malam hari, terutama saat purnama. Konon katanya, jika kau berkunjung ke Saibang dan berjalan di atas jembatan anggrek saat malam purnama, dengarkan baik-baik. Jika kau mendengar bisikan, kembangnya ngajeng, bunga itu di depan. Jangan menoleh. Jalan terus. Jangan ambil bunganya. Jangan pernah ambil bunga itu. Kalau kamu mau, cerita ini bisa dikembangkan jadi naskah film pendek, novel, atau audio horor. Mau lanjut dikembangkan ke format tertentu? 1 tahun setelah kematian Made Jaya, desa Saibang kembali tenang. Para tetua rutin mengadakan upacara di jembatan dan tak satu pun warga berani menyentuh anggrek di sana. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang mahasiswi antropologi dari Denpasar bernama Tiara Pramesti datang ke Saibang untuk meneliti kebudayaan lokal dan mitos desa. Ia muda, cerdas, dan skeptis terhadap hal-hal mistis. Tiara tertarik pada legenda jembatan anggrek. Ia mewawancarai warga, memotret anggrek, dan bahkan mengambil beberapa helai kelopaknya untuk diteliti di laboratorium kampus. Saat seorang ibu tua menegurnya, "Nak, jangan dibawa. Itu bukan sekadar bunga." Tiara hanya tersenyum. "Tenang, Bu. Saya cuma butuh sampel, bukan buat dimakan kok." Malam itu, Tiara menginap di rumah salah satu warga, Pak Wira. Pukul 3 dini hari, suara ketukan halus terdengar di jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu ranting tertiup angin. Tapi suara itu semakin keras. Tok, tok, tok. Ketika Tiara mengintip dari jendela, ia melihat seorang perempuan berdiri di tengah jembatan. Gaun putihnya berkibar pelan tertiup angin. Tiara memicingkan mata. Di tangan perempuan itu, ada setangkai anggrek. Lalu, perempuan itu menoleh, langsung ke arah Tiara. Matanya kosong, hitam. Senyumnya merekah, perlahan, hingga tak masuk akal. Tiara jatuh terduduk, nafasnya memburu. Keesokan paginya, Tiara ditemukan di dapur rumah Pak Wira. Tubuhnya gemetar, kakinya berlumuran lumpur, dan di tangannya, masih menggenggam bunga anggrek yang sama ia ambil kemarin. Ia tidak bisa bicara, matanya hanya menatap kosong. Sejak itu, Tiara mengalami gangguan jiwa ringan, sering menggumam dalam bahasa Bali kuno, "Sirasane nyidang-nyidang kembange, aluhang ragane." Siapa yang berani mengambil bunganya, akan kehilangan tubuhnya. Pembersihan. Para tetua desa memutuskan untuk melakukan upacara budhayadnya di jembatan, dipimpin oleh Ida Bagus Putra, seorang pendeta sepuh dari desa setempat yang dikenal bisa melihat lebih dalam. Saat upacara berlangsung, sang pendeta tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah sadar, ia berkata, arwah Luh Ayu tak bisa pergi, karena masih ada utang darah yang belum lunas. Konon,
Arwahnya menunggu satu keturunan dari keluarga mandor Belanda yang menumbalkannya dulu, agar kutukan selesai. Namun tak seorang pun tahu siapa keturunan itu, atau apakah mereka masih hidup.